Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat, ikhwan wa akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya dalam channel Kata Kang Haji. Pada tayangan kali ini saya atau kita akan melanjutkan kajian kita yaitu tentang membangun rumah tangga yang diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita melanjutkan tayangan yang lalu atau kajian yang sebelumnya, itu menjelaskan bahwa rumah tangga bisa terbangun dengan baik dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus memiliki pasangan yang saleh dan salihah. Namun di sini ada perkataan la yakfi husnu ikhtiyari syariki salih li bina'il baiti sa'id. Tidaklah cukup bagusnya pilihan pasangan yang baik, yang saleh untuk membangun keluarga yang bahagia. Tidak cukup hanya pasangan saja. Kenapa? Balla budda ma'a dzalik min wad'i ahdafin hasanatin khairatin lizawaji wa li bina'il bait. Yang diperlukan juga selain pasangan yang saleh dan salehah, kita memerlukan apa? Ahdaf. Kita membuat kesepakatan tujuan-tujuan yang baik di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga, guna untuk membangun kebahagiaan bagi kita yang sudah menjadi suami istri. Maka tujuan itu, prinsip itulah yang akan menjadi benteng ataupun tiang yang kokoh, yang kuat, tidak akan goncang, tidak akan hancur, tidak akan rubuh meskipun diterjang dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan. Maka prinsip dalam rumah tangga itu jangan berasal dari khayalan, dari hasrat, dari keinginan duniawi atau keinginan yang datang tiba-tiba. Banyak di antara kita ketika menikah dan mulai berumah tangga, yang dikejar itu adalah khayalannya, hasratnya, bukan berdasarkan prinsip dalam rumah tangga. Maka seorang suami misalnya memiliki prinsip yang kuat dalam berumah tangga sebagai sosok kepala pemimpin rumah tangga, bahwa suami berprinsip tidak akan pernah terlihat lemah di hadapan istrinya. Itu prinsip itu harus menjadi pegangan yang kuat, yang kokoh, yang akan memberikan batasan kita berinteraksi terhadap atau kepada istri kita. Nah, maka di sini akan disebutkan di antara tujuan yang harus kita terapkan ataupun prinsip yang harus kita terapkan. Apa? Takwinur ribatin ijtima'iyyin matin. Apa? Membentuk ikatan kebersamaan yang kuat. Maka dengan prinsip ini, hikmahnya banyak sekali. Di antaranya, apapun kondisinya dan bagaimanapun menjalani hidupnya bersama pasangannya, harus selalu bersinergi, harus dijalani dengan bersama. Tidak boleh pasangannya bersandar kepada pasangannya. Suami nggak boleh bersandar kepada istri, istri tidak boleh bersandar kepada suami. Namun kalau ingin bahagia dengan kebersamaan, suami bersinergi, suami punya keinginan besar untuk selalu menjaga rumah tangga, istri pula sama. Suami ingin memberikan yang terbaik, istri juga ingin memberikan terbaik. Maka dengan prinsip yang pertama ini, kita akan menghancurkan batasan antar suku,
antar negara, antar bangsa, antar kulit, atau apapun yang mencoba memisahkan kita dengan pasangan kita, dengan prinsip ini akan sirna dan hilang, lepas. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini berarti yang disampaikan oleh Allah setelah ini adalah kebutuhan umumnya manusia. Bukan hanya orang beriman. Maka apalagi orang yang beriman bisa menerapkan prinsip ini, dia memiliki kualitas rohani yang lebih baik daripada umumnya manusia. Maka Allah memanggilnya apa? Ya ayyuhan nas, inna, sesungguhnya kami khalaqnakum, kami ciptakan kalian min dzakarin, dari golongan laki-laki, wa unsa, dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uba, berbagai macam bangsa, wa qabaila, dan suku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, saling mengenal satu sama lain. Dan Allah menilai kita bukan dari suku, bukan dari bangsa. Namun apa yang Allah nilai? Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah apa? Ditutup ayat ini, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan ikatan pernikahan adalah wasilatun litta'aruf. Apa? Perantara untuk menciptakan sebuah sikap saling mengenal, saling mengikat, saling memberi kasih sayang, saling memberi perhatian. Dengan ikatan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan inilah menjadi solusi jika kita ingin memperbanyak keluarga, memperbanyak saudara. Ikatkanlah dengan hubungan pernikahan. Maka prinsip yang pertama adalah jalani hidup rumah tangga dengan bersama, tidak boleh mengandalkan siapapun di dalam perjalanan hidup berumah tangga. Maka dari itu, muslimin dan muslimat, sebelum kita menikah, persiapkanlah mental kebersamaan dalam keadaan apapun, susahnya, bahagianya, sedihnya, senangnya, dukanya, sukanya, semua keadaan harus bersama. Kenapa? Kita sudah diikat dengan ikatan Tuhan, disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Inilah tujuan kita dalam menikah, atau prinsip kita dalam menikah. Maka tidak ada di antara kita yang ingin bersandar. Makanya Allah Subhanahu wa taala apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, ila akhiril ayat. Allah jadikan di antara kalian sosok-sosok yang menjadi pasangan agar kalian saling memberikan ketentraman satu sama lain. Memberikan bukan menuntut, memberikan bukan meminta. Maka konsep rumah tangga dengan cara memberi, memahami, mengerti, itu akan membawa kepada kebahagiaan dalam berumah tangga. Kurangi emosi kita, kurangi egois kita, kurangi hasrat ambisi pribadi kita, tapi timbulkanlah semangat yang tinggi agar pasangan kita bahagia, hidup kita tentram, berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan nasihat yang singkat ini kita baru membahas satu prinsip dalam rumah tangga untuk membina dan membangun kehidupan yang bahagia, pernikahan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh berkah, dalam keadaan yang penuh rahmat, sehingga kita mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan wa akhwat muslimin muslimat, tayangan ini semoga bermanfaat buat kita semua dan menjadi sebuah wasilah untuk membuka bagaimana Allah memberikan pemahaman kepada kita tentang berumah tangga, tidak sekedar hawa nafsu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.